Kalian pernah nggak makan di sebuah warung yang rasanya enak banget sampai bikin nagih, tapi ada hal aneh yang kalian rasakan? Mungkin pelayanannya terlalu dingin, suasananya bikin merinding, atau kalian tiba-tiba mual tanpa sebab? Kalau iya, hati-hati. Bisa jadi kalian sedang makan di warung yang menggunakan pesugihan dan penglaris makanan. Malam ini, aku akan cerita tentang pengalaman seorang pemuda bernama Ardi yang gak akan pernah melupakan malam mencekam di sebuah warung makan terkenal di pinggir kota. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Ardi adalah seorang mahasiswa semester akhir yang hobi kulineran. Suatu malam, ia dan temannya, Fajar, memutuskan mencoba warung makan legendaris yang terkenal dengan hidangan sotonya. Lokasinya di pinggiran kota, agak terpencil, tapi selalu ramai. Mereka penasaran, apa yang membuat warung itu begitu terkenal. Saat mereka tiba, suasana warung terasa berbeda. Warung itu diterangi lampu remang-remang, dengan beberapa sudut yang tampak lebih gelap daripada seharusnya. Di pintu masuk, ada sesajen kecil dengan bunga dan dupa yang aromanya menyengat. Ardi merasa sedikit tidak nyaman, tapi Fajar menertawakan kekhawatirannya. "Ah, biasa itu, mungkin pemiliknya orang Jawa tradisional," kata Fajar santai. Mereka duduk di pojok, dan pelayan dengan tatapan kosong mendekati mereka. Wajahnya pucat, tapi tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya berdiri tanpa bicara, menunggu mereka memesan. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh pada pelayan itu, tapi ia menepis pikirannya. Saat soto pesanan mereka datang, aromanya menggoda. Kuahnya terlihat kental dengan warna kuning keemasan, lengkap dengan potongan daging yang besar. Ketika Ardi mencicipinya, rasa soto itu memang luar biasa. Begitu nikmat sampai ia lupa dengan segala hal aneh yang ia rasakan sebelumnya. Namun, sesuatu yang tak terlihat mulai terjadi. Perasaan aneh di warung makan. Saat Ardi mulai menikmati makanannya, ia merasa suasana di sekitar warung mulai berubah. Suara pengunjung yang ramai tiba-tiba terdengar seperti bisikan-bisikan kecil. Ia melirik ke kanan dan kiri, tapi tak ada yang aneh, semua terlihat biasa. Tapi saat ia memperhatikan lebih seksama, wajah beberapa pelanggan terlihat pucat dan pandangannya kosong. Bahkan, ada seorang pria tua di meja sebelah yang sepertinya terus menatapnya tanpa berkedip. Ardi mencoba mengabaikan itu, tapi Fajar tiba-tiba berhenti makan. "Lo ngerasa nggak, Di? Kok rasanya kayak ada yang ngeliatin kita dari belakang?" bisik Fajar sambil melirik ke arah dapur. Ardi mencoba menenangkan Fajar, tapi ia sendiri mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dari dapur, terdengar suara pelan seperti seseorang sedang merintih, bercampur dengan suara benda tajam yang diasah. "Kayaknya kita udah harus cabut, Di," kata Fajar, suaranya bergetar. Namun sebelum mereka sempat berdiri, pelayan tadi muncul lagi, kali ini membawa semangkuk makanan tambahan. "Ini gratis, bonus dari warung kami," katanya, suaranya pelan dan datar. Mangkuk itu berisi potongan daging yang tampak sangat segar, tapi aroma amisnya menusuk hidung Ardi. Ia menolak dengan sopan, tapi pelayan itu tetap berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah memaksa mereka untuk mencicipi. Bayangan di dapur. Rasa penasaran Ardi memuncak. Ia mencoba mengintip ke arah dapur melalui celah tirai tipis di belakang warung. Apa yang ia lihat membuat jantungnya nyaris berhenti. Di sana, seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk sedang mengunyah sesuatu yang tampak seperti daging mentah. Di sudut lain, ada sesajen besar dengan kepala ayam, bunga, dan dupa yang masih menyala. Ardi melihat sekelebat bayangan besar bergerak cepat di belakang wanita tua itu. Bayangan itu berbentuk aneh, seperti manusia, tapi tubuhnya tidak sepenuhnya berbentuk normal. Ardi menarik Fajar keluar dari warung dengan tergesa-gesa, tanpa berpikir untuk membayar makanan mereka. Tapi saat mereka melangkah keluar, suara wanita tua itu terdengar memanggil nama Ardi dengan jelas. "Ardi, jangan pergi sebelum mencoba rasa sejati dari tempat ini." Ardi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana wanita itu tahu namanya? Malam itu, Ardi mencoba mengabaikan kejadian di warung makan. Ia menyimpan kertas kecil yang ia temukan di tasnya di meja, lalu langsung merebahkan diri di tempat tidur. Tapi, rasa kantuk tak kunjung datang. Pikirannya terus memutar ulang momen-momen aneh di warung tadi, pelayan pucat, suara di dapur, dan tatapan kosong pelanggan.
Saat akhirnya ia tertidur, mimpi buruk segera menghantui. Dalam mimpi itu, Ardi melihat dirinya kembali duduk di warung yang sama. Tapi kali ini, semua pengunjung telah menghilang. Warung itu gelap, hanya diterangi oleh lilin kecil di setiap meja. Di depannya, semangkuk soto muncul dengan sendirinya. Asap dari mangkuk itu berubah menjadi wajah wanita tua yang ia lihat di dapur. Rasanya sudah menjadi bagian darimu sekarang, bisik suara wanita tua itu, menggema di seluruh ruangan. Ardi terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mengatur napas, tapi perasaan sesak di dadanya tak hilang. Ia menyalakan lampu dan melihat sekeliling kamar. Saat itu, ia sadar bahwa kertas kecil yang tadi ia letakkan di meja sudah tidak ada. Tamu tak diundang. Keesokan harinya, Ardi mencoba menceritakan mimpi buruk itu kepada Fajar, tapi Fajar hanya menertawakannya. "Udah, Di, jangan dibawa serius. Mungkin itu cuma warung biasa. Lo terlalu banyak nonton film horor, kali," ujar Fajar sambil mengunyah roti. Tapi berbeda dengan Fajar, Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat saat ia kembali ke kamarnya sore itu. Bau amis samar memenuhi ruangan, meskipun ia tidak memasukkan makanan apapun ke dalam kamar. Ia mencari asal bau itu, dan akhirnya menemukannya di kolong tempat tidurnya. Ardi merangkak perlahan untuk melihat ke bawah. Yang ia temukan membuat tubuhnya gemetar. Mangkuk soto yang sama seperti di warung makan itu ada di sana, lengkap dengan kuah dan daging yang sudah membusuk. Ia membuang mangkuk itu keluar rumah tanpa berpikir panjang. Tapi ketika ia kembali ke kamarnya, mangkuk itu ada di atas mejanya, dengan pesan baru tertulis di selembar kertas. "Jangan melawan. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Perubahan Fajar. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin mencekam. Ardi mulai merasa diawasi, bahkan di tempat-tempat ramai. Tapi hal yang lebih mengejutkan terjadi pada Fajar. Temannya itu mendadak berubah. Ia yang biasanya ceria dan suka bercanda, sekarang lebih sering diam. Ia tidak mau bicara banyak dan matanya terlihat lelah, seperti tidak tidur berhari-hari. Ardi mencoba menghubungi Fajar lewat telepon, tapi tidak ada jawaban. Ia memutuskan untuk mengunjungi rumahnya. Saat tiba di sana, Fajar membuka pintu dengan tatapan kosong. Di belakangnya, ada bau yang sangat ia kenali, bau soto yang sama dari warung makan itu. "Fajar, lo nggak apa-apa? Kok baunya kayak di warung itu?" tanya Ardi, berusaha tetap tenang. Fajar hanya tersenyum kecil. "Lo nggak perlu khawatir, Di. Gue sekarang ngerti kenapa rasa itu bikin nagih. Gue udah nyobain sesuatu yang lebih dari sekadar makanan." Ardi merinding mendengar ucapan temannya. Fajar tidak terdengar seperti dirinya yang biasa. Ada nada dingin dan menyeramkan di suaranya, seolah bukan dia yang berbicara. Bayangan di malam hari. Malam itu, Ardi kembali dihantui mimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di dalam dapur warung tersebut. Wanita tua dengan tubuh bungkuk berdiri di depannya, tersenyum sambil mengunyah sesuatu. Di meja di sebelahnya, ada sesajen besar yang penuh dengan darah segar dan kepala ayam. "Rasa ini membutuhkan pengorbanan, Ardi," ujar wanita itu sambil mendekatinya. Ardi terbangun dengan napas tersengal. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di sudut kamarnya, ia melihat bayangan hitam berdiri, menatapnya. Bayangan itu memiliki bentuk tubuh yang aneh, seperti manusia, tapi lebih tinggi dan kurus dengan tangan yang panjang menjuntai. Ardi mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Bayangan itu bergerak mendekat perlahan, dan semakin dekat, ia bisa melihat wajahnya, wajah wanita tua dari warung itu. Sebelum bayangan itu menyentuhnya, semuanya menjadi gelap. Saat ia membuka mata lagi, ia sudah berada di atas tempat tidurnya. Tapi kali ini, di lengannya ada bekas cakaran panjang, dan dari jendela kamar yang terbuka, ia mendengar suara lirih yang bergema. "Kamu sudah terlalu jauh, Ardi. Tak ada jalan kembali." Pagi itu, Ardi bangun dengan tubuh terasa lemas. Bekas cakaran di lengannya masih terasa perih, seolah nyata. Ia memeriksa jendela kamarnya yang terbuka semalam, namun tidak ada tanda-tanda orang masuk. Tapi bayangan suara lirih wanita tua itu terus terngiang di telinganya. Ketakutan mulai menguasai pikirannya. Ardi memutuskan bahwa ia tak bisa mengabaikan kejadian ini lagi. Ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan warung makan itu. Dia mencoba membuka laptop dan mencari informasi tentang warung tersebut. Namun, hasil pencariannya nihil. Tidak ada ulasan buruk, tidak ada berita aneh, hanya warung biasa yang dianggap memiliki rasa makanan yang luar biasa. Tapi di sela-sela pencariannya, ada satu forum diskusi kecil yang menarik perhatiannya.
Judulnya, Makanan Penglaris, Jangan Tertipu Oleh Rasa. Dengan rasa penasaran, Ardi membaca lebih lanjut. Salah satu komentar di sana membuat jantungnya berdebar. Ada warung makan tertentu yang menggunakan ritual pesugihan untuk menarik pelanggan. Ciri-cirinya, bau amis samar, pelayan dengan wajah kosong, dan rasa makanan yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Semua yang disebutkan di komentar itu cocok dengan warung yang ia kunjungi. Pertemuan dengan ibu tua. Ardi memutuskan kembali ke warung itu, kali ini dengan tekad untuk menggali lebih dalam. Ketika ia tiba, suasana warung terasa lebih sunyi dari biasanya. Pelanggan tetap ramai, tapi suara mereka terdengar seperti bisikan-bisikan yang jauh. Ia duduk di meja yang sama seperti sebelumnya, lalu mencoba memanggil pelayan untuk memesan soto. Namun, kali ini, pelayan tidak datang. Sebaliknya, seorang wanita tua bungkuk keluar dari dapur dan berjalan mendekatinya. Wanita itu membawa senyuman tipis di wajahnya, senyuman yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Ardi mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Saya hanya ingin tahu, apa rahasia di balik rasa makanan di sini?" Wanita itu tertawa pelan, tapi tawanya terdengar aneh, seperti dua suara yang saling tumpang tindih. "Rahasianya ada di hati. Kalau kamu sudah mencicipi, berarti kamu sudah tahu jawabannya." Wanita itu membungkuk lebih dekat, dan Ardi bisa merasakan bau amis yang semakin menusuk hidungnya. "Tapi ingat, rasa itu tak gratis. Ada yang harus kamu bayar." Fajar yang hilang. Ardi tak sempat menjawab karena wanita tua itu sudah kembali ke dapur. Ia meninggalkan warung dengan pikiran kalut. Sesampainya di rumah, ia mencoba menghubungi Fajar lagi, tapi teleponnya tetap tak diangkat. Ardi merasa khawatir, jadi ia memutuskan untuk pergi ke rumah temannya sekali lagi. Ketika tiba di sana, pintu rumah Fajar terbuka sedikit. Ardi masuk dengan hati-hati sambil memanggil nama temannya. Suasana rumah itu begitu sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding. Bau amis samar kembali tercium, membuat Ardi semakin waspada. Ia menemukan Fajar di ruang tamu, duduk membelakangi pintu. Tubuhnya membungkuk, dan tangannya memegang sesuatu. Ketika Ardi mendekat, ia melihat Fajar sedang memakan sesuatu yang menjijikkan, seonggok daging mentah yang berlumuran darah. "Fajar, lo ngapain?" teriak Ardi sambil menahan muntah. Fajar menoleh perlahan, wajahnya penuh darah. Matanya kosong, tapi senyuman lebar menghiasi wajahnya. "Rasa ini nggak bisa gue tinggalkan, Di. Lo juga bakal ngerti nanti." Ardi berlari keluar dengan panik, meninggalkan temannya yang kini tampak seperti bukan manusia lagi. Petunjuk di tempat tua. Dalam pelariannya, Ardi mengingat sesuatu yang aneh. Wanita tua di warung tadi sempat menyebutkan, rasa itu tak gratis. Ia teringat forum yang ia baca pagi tadi, dan salah satu komentar menyebutkan bahwa warung-warung seperti itu biasanya memiliki tempat ritual di sekitar lokasi mereka. Ardi memutuskan untuk kembali ke warung itu, tapi kali ini ia datang saat malam hari. Ia mengamati warung dari kejauhan, mencoba mencari petunjuk. Tak lama kemudian, ia melihat salah satu pelayan keluar melalui pintu belakang dengan membawa sesuatu yang dibungkus kain merah. Ia mengikuti pelayan itu dari kejauhan, yang berjalan menuju sebuah hutan kecil di belakang warung. Setelah beberapa menit berjalan, Ardi sampai di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di sana, ia melihat altar kecil yang dipenuhi sesajen, bungkusan kain merah, kepala ayam, dan dupa yang masih menyala. Pelayan itu meletakkan bungkusan yang ia bawa di altar, lalu berlutut dan mulai berdoa dalam bahasa yang tidak Ardi pahami. Namun, satu hal yang membuat darahnya membeku adalah bayangan besar yang muncul dari balik altar. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tapi dengan kepala hewan dan mata merah yang bersinar. Ardi mundur perlahan, tapi langkahnya menginjak ranting kering. Suara itu membuat pelayan berhenti berdoa dan menoleh ke arah Ardi dengan ekspresi kaget. Bayangan besar itu juga menoleh, dan tatapannya langsung tertuju pada Ardi. Sebelum bayangan itu bergerak, Ardi berbalik dan lari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu. Tapi ia tahu, rahasia gelap warung itu telah terungkap, dan ia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Malam itu, setelah melarikan diri dari hutan di belakang warung, Ardi tiba di rumahnya dengan napas tersengal. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi bajunya. Namun, perasaan tidak aman terus menghantuinya. Ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun di dalam rumahnya sendiri. Ardi berusaha menenangkan diri dengan meminum segelas air, tapi saat ia menatap bayangannya di cermin dapur, ada sesuatu yang aneh. Di balik refleksinya,
Ada sosok samar berdiri, gelap, dengan mata merah yang menatap langsung ke arahnya. Ardi terdiam, tubuhnya membeku. Ketika ia berbalik untuk memastikan, sosok itu sudah menghilang. Pesan misterius. Di tengah malam, ponsel Ardi bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesannya berbunyi, "Kamu tidak seharusnya tahu ini. Jika kamu terus melanjutkan, kamu akan menyesal." Pesan itu membuat Ardi semakin gelisah. Ia membalas pesan tersebut dengan bertanya siapa pengirimnya, tapi tak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, ia menerima sebuah video pendek. Dalam video itu, terlihat dapur warung makan tersebut. Ada sosok wanita tua yang ia temui sebelumnya, sedang berdiri di depan tungku besar. Di dalam tungku itu terlihat sesuatu yang mendidih, bukan air, tapi cairan merah pekat seperti darah. Wanita tua itu menoleh ke kamera dan tersenyum menyeramkan, lalu berbisik, "Rasa yang mereka suka adalah rasa kutukan." Ardi melempar ponselnya ke lantai. Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Tapi di dalam dirinya, rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia merasa bahwa sesuatu yang sangat gelap sedang mengincarnya. Fajar yang hilang. Keesokan paginya, Ardi mencoba mencari bantuan. Ia pergi ke rumah Fajar lagi, berharap temannya sudah kembali normal. Namun, ketika ia tiba, suasana rumah Fajar jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Bau amis menyengat langsung menyambutnya di pintu. Ardi memanggil nama temannya beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Saat ia memasuki ruang tamu, ia menemukan lantai penuh dengan jejak kaki basah berwarna merah. Jejak itu mengarah ke dapur. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak tersebut. Di dapur, ia menemukan Fajar. Tubuh temannya itu kini kurus kering, hampir seperti hanya tinggal tulang yang dilapisi kulit. Di tangannya ada semangkuk makanan yang terlihat seperti potongan daging mentah. Ketika Ardi mendekat, Fajar perlahan mengangkat wajahnya. "Lo kenapa begini, Jar?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Fajar menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum. Tapi senyum itu terlihat janggal, seolah bibirnya dipaksa untuk melengkung. "Gue nggak bisa berhenti, Di. Ini gue nggak punya pilihan." Pertemuan dengan orang bijak. Setelah melihat kondisi Fajar, Ardi sadar bahwa ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia teringat seorang pria tua di kampung yang sering dianggap memiliki ilmu kebatinan. Dengan segera, ia pergi menemui pria tersebut untuk meminta bantuan. Saat bertemu, pria tua itu langsung menatap Ardi dengan serius. "Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup," katanya tanpa basa-basi. Ardi menceritakan semua yang ia alami, termasuk kejadian di hutan belakang warung. Pria tua itu mengangguk pelan. Warung itu bukan warung biasa. Mereka telah menjalin perjanjian dengan sesuatu yang sangat gelap. Dan siapapun yang mencicipi makanan mereka, akan terikat pada perjanjian itu. Ardi merasa darahnya membeku. Apa maksudnya terikat? "Kamu dan temanmu telah menjadi bagian dari ritual mereka. Mereka memberi rasa yang sempurna pada makanan, tapi rasa itu bukan berasal dari bumbu biasa. Itu berasal dari sesuatu yang lebih menyeramkan, sesuatu yang mereka persembahkan untuk makhluk gaib." Pria tua itu memberikan Ardi sebuah gelang dari benang hitam dan meminta Ardi mengenakannya setiap saat. "Ini tidak akan membebaskanmu, tapi setidaknya bisa menahan mereka agar tidak mendekat terlalu cepat. Tapi ingat, kamu harus menghancurkan sumbernya jika ingin benar-benar bebas." Kembali ke tempat ritual. Dengan petunjuk dari pria tua itu, Ardi kembali ke hutan di belakang warung pada malam harinya. Ia membawa keberanian dan gelang pelindung di pergelangan tangannya. Sesampainya di tempat ritual, ia melihat bahwa altar tersebut kini lebih ramai dengan sesajen baru. Bau amis semakin kuat, membuat Ardi hampir muntah. Namun, di tengah altar, ia melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Ada sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami, dengan kain merah melilit tubuhnya. Boneka itu memiliki nama Ardi tertulis di atasnya dengan darah. Sebelum ia bisa melakukan apapun, suara tawa lirih mulai terdengar dari segala arah. Wanita tua dari warung muncul dari balik bayangan pohon, kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan. Matanya bersinar merah, dan tubuhnya melayang beberapa senti di atas tanah. "Kamu pikir bisa lari, Nak?" tanyanya sambil tersenyum lebar. "Kamu sudah masuk terlalu dalam." Ardi tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Wanita itu mengangkat tangannya, dan boneka jerami di altar mulai terbakar perlahan. Rasa panas langsung menjalar ke tubuh Ardi, membuatnya berteriak kesakitan. Ardi berteriak kesakitan saat tubuhnya terasa terbakar, meski tak ada api di sekitarnya.
Wanita tua itu tertawa menyeramkan, suaranya menggema di hutan yang gelap. Boneka jerami dengan namanya di altar semakin terbakar, nyala apinya kecil namun mengancam. Namun, gelang benang hitam yang diberikan pria tua tadi mulai bersinar redup. Cahaya itu melingkupi tubuh Ardi, dan rasa panas yang ia rasakan perlahan mereda. Wanita tua itu mengerutkan dahi, tatapan matanya berubah dari puas menjadi marah. "Siapa yang melindungimu, bocah? Ini tidak akan cukup menghentikanku," bentaknya. Bantuan tak terduga. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ardi berusaha membuka matanya yang buram dan melihat siluet pria tua yang sebelumnya memberinya gelang. Pria itu datang dengan membawa sebuah tongkat kayu yang dihiasi kain putih. Ia berdiri di depan wanita tua itu dengan tenang. "Cukup, Nyai. Sudah terlalu banyak jiwa yang kau ambil," ujar pria tua itu dengan suara tegas. Wanita tua itu menyeringai, giginya yang tajam terlihat jelas. "Jangan ikut campur, orang tua. Anak ini sudah menjadi bagian dari persembahanku." "Tidak, dia bukan milikmu," jawab pria tua itu sambil menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Sebuah lingkaran cahaya langsung muncul di sekeliling Ardi, melindunginya dari pengaruh wanita tua tersebut. Wanita itu meraung, suara jeritannya membuat telinga Ardi berdenging. Tapi ia tidak menyerah. Dengan satu lambaian tangan, angin kencang berhembus, membuat pepohonan di sekitar mereka bergoyang liar. Sesajen di altar terpental, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Rahasia penglaris. Pria tua itu berbalik kepada Ardi. Mereka menggunakan roh jahat sebagai pengikat. Makanan yang mereka sajikan di warung itu telah diritualkan dengan darah manusia, darah dari korban yang dipersembahkan pada setiap malam bulan mati. Ardi terkejut mendengar pengakuan itu. Pikirannya kembali ke rasa makanan di warung itu, rasa yang begitu lezat namun terasa janggal. Ia tidak pernah menyangka bahwa rasa itu berasal dari sesuatu yang begitu mengerikan. Pria tua itu melanjutkan, "Boneka jerami itu adalah simbol ikatanmu. Jika kita menghancurkannya sebelum api membakar seluruhnya, kamu masih punya kesempatan untuk bebas." Ardi mengangguk lemah, lalu mencoba bangkit meski tubuhnya gemetar. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara serak. "Dekati altar itu. Aku akan mengalihkan perhatian Nyai ini," jawab pria tua tersebut. "Pertempuran ritual?" Pria tua itu mulai membaca mantra, sementara wanita tua di depannya menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Angin berputar seperti badai kecil di sekeliling mereka. Pepohonan tumbang satu persatu, dan suara raungan dari bayangan gelap semakin banyak terdengar. Ardi melihat peluang dan berlari menuju altar. Tangannya meraih boneka jerami yang hampir habis terbakar. Namun, ketika ia menyentuhnya, rasa panas menyengat melukai telapak tangannya. Ardi berteriak kesakitan, tapi ia tidak melepaskan boneka itu. Dengan sekuat tenaga, ia meremas boneka tersebut sambil mencoba memadamkan apinya dengan kain yang ia bawa. Sementara itu, wanita tua itu menyadari apa yang sedang dilakukan Ardi. Dengan cepat, ia melemparkan dirinya ke arah altar, tapi pria tua itu menghalanginya. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit, dengan kilatan cahaya yang menyilaukan setiap kali mereka bertabrakan. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan semua ini," teriak wanita tua itu sambil melayang di udara. Boneka yang terpecah. Ardi akhirnya berhasil memadamkan api di boneka jerami tersebut. Ia kemudian merobeknya menjadi dua dengan semua kekuatan yang ia miliki. Saat itu terjadi, jeritan wanita tua itu terdengar menggema ke seluruh hutan. Tubuhnya bergetar hebat, dan bayangan gelap di sekitarnya perlahan memudar. Namun, sebelum benar-benar lenyap, wanita tua itu menatap Ardi dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu mungkin bebas hari ini, tapi kutukanku tidak pernah hilang begitu saja. Kamu akan tahu rasanya nanti." Dengan satu kilatan cahaya, wanita itu menghilang, meninggalkan aroma busuk yang menyengat. Suasana hutan menjadi sunyi, hanya terdengar suara daun-daun yang tertiup angin. Pria tua itu menghampiri Ardi, wajahnya lelah tapi puas. "Kamu berhasil," katanya sambil menepuk pundak Ardi. "Tapi ini belum selesai. Mereka yang terikat dengan penglaris seperti ini akan terus mengincar jiwa-jiwa lain. Kamu harus waspada." Ardi mengangguk, tubuhnya lunglai. Ia tahu bahwa meskipun ia telah menghancurkan boneka itu, bayangan gelap dari warung makan tersebut masih akan menghantui hidupnya. Setelah kejadian di hutan, Ardi merasa sedikit lega meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Pria tua itu membantunya kembali ke jalan utama dan memberikan pesan terakhir sebelum pergi. "Anak muda, apa yang kau hadapi hanyalah permulaan. Jejak mereka masih ada, dan ritual mereka belum sepenuhnya terhenti. Jika kau ingin menghancurkannya sepenuhnya,
Kau harus melawan sampai ke akarnya. Pria tua itu menghilang dalam kegelapan hutan, meninggalkan Ardi yang kebingungan sekaligus waspada. Ia tahu bahwa bahaya masih mengintai, tapi ia juga tak bisa kembali ke kehidupan normal tanpa menyelesaikan semuanya. Perubahan di warung makan. Keesokan harinya, Ardi memberanikan diri untuk kembali ke warung makan itu. Namun, sesuatu terasa berbeda. Warung yang biasanya ramai kini tampak sepi. Bahkan aroma lezat yang biasa menyelimuti warung itu tak lagi tercium. Saat Ardi masuk, ia melihat pemilik warung duduk di sudut, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Mata wanita itu menatap kosong ke arah pintu, dan bibirnya bergerak tanpa suara seolah merapal sesuatu. Suasana warung terasa dingin, jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Ketika Ardi mendekat, wanita itu tiba-tiba memandangnya. Kamu yang menghancurkan semuanya, katanya dengan suara parau. Ardi mundur selangkah, hatinya berdegup kencang. Apa maksud ibu? Saya hanya mencari keadilan untuk orang-orang yang telah jadi korban. Wanita itu tertawa kecil, suaranya menggema menyeramkan. Keadilan? Kau pikir ini selesai hanya karena kau menghancurkan boneka itu? Semua ini jauh lebih dalam dari yang kau bayangkan. Misteri di dapur. Ardi mencoba menggali lebih dalam. Ia berjalan menuju dapur warung, meskipun pemilik warung berteriak melarang. Namun, rasa penasaran Ardi terlalu besar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Begitu masuk ke dapur, ia terkejut melihat puluhan sesajen yang tersebar di lantai, meja, dan rak. Ada kain merah yang melilit beberapa benda aneh, termasuk sebuah pisau besar yang berkarat namun tampak dipenuhi ukiran kuno. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah peti kayu kecil yang mengeluarkan aroma busuk. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan mendapati isinya, beberapa boneka jerami yang terlihat baru, masing-masing dengan nama yang tertulis di kain kecil yang melilitnya. Rahasia mengerikan. Ardi memandang boneka-boneka itu dengan ngeri. Nama-nama yang tertulis adalah nama-nama pelanggan tetap warung tersebut. Ia langsung mengingat wajah-wajah mereka yang tampak bahagia saat menikmati makanan di sini. Namun, kebahagiaan itu kini terasa seperti tipu daya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakangnya. Ardi berbalik dan melihat pemilik warung berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya kini berubah menyeramkan, dengan mata merah menyala dan kulit yang mulai mengelupas seperti terbakar. Berani sekali kau menyentuh rahasia kami, teriaknya. Wanita itu melompat ke arah Ardi, tapi sesuatu menghentikannya. Pisau besar berkarat di dapur tiba-tiba melayang dan menghantam lantai di depan wanita itu, menciptakan lingkaran cahaya yang mengurungnya. Suara gemuruh terdengar, dan seluruh warung bergetar hebat. Bayangan di balik penglaris. Dalam kepanikan, Ardi meraih salah satu boneka jerami dan memutuskan untuk menghancurkannya. Saat ia merobek boneka itu, wanita pemilik warung menjerit kesakitan. Suara jeritannya semakin lama semakin menyeramkan, hingga akhirnya ia terjatuh ke lantai, tubuhnya mengejang. Namun, bayangan hitam besar muncul dari tubuh wanita itu. Bayangan itu berbentuk seperti sosok pria tinggi dengan wajah yang sulit dikenali. Sosok itu menatap Ardi, lalu berkata dengan suara yang menggetarkan hati. Manusia bodoh, kau hanya memperburuk semuanya. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Mereka yang mencari kenikmatan dunia akan selalu datang kepada kami. Dan kau, Ardi, kau sudah masuk terlalu dalam. Bersiaplah kehilangan segalanya. Bayangan itu lenyap, meninggalkan warung dalam kehancuran. Ardi terduduk lemas, napasnya terengah-engah. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus ia selesaikan, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Ardi meninggalkan warung itu dengan tubuh lelah dan pikiran yang kacau. Ia merasa berhasil menghancurkan sebagian dari kekuatan gelap di sana, tetapi ancaman bayangan hitam tadi masih menghantuinya. Sosok itu menyebut bahwa ia akan kehilangan segalanya, dan Ardi tak bisa mengabaikan firasat buruk yang semakin menguat. Malam yang mencekam. Sesampainya di rumah, Ardi berharap bisa beristirahat dan melupakan semuanya. Namun, malam itu membawa mimpi buruk yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di sebuah meja panjang, dikelilingi oleh orang-orang yang wajahnya ia kenali sebagai pelanggan warung makan itu. Mereka semua diam, menatapnya dengan tatapan kosong dan senyum aneh. Di tengah meja, ada makanan yang mengeluarkan bau busuk. Tangan Ardi, yang bergerak sendiri seperti dikendalikan, mengambil sendok dan mulai memakan makanan itu. Rasanya menjijikkan, seperti daging yang sudah membusuk bercampur darah. Tiba-tiba, salah satu pelanggan berbicara dengan suara parau. Selamat datang di pesta terakhirmu, Ardi. Kau sudah masuk terlalu dalam.
Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Suasana kamar terasa lebih dingin dari biasanya, dan ia mendengar suara berbisik di sudut ruangan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara itu semakin keras, memanggil namanya berulang kali. Kehilangan dimulai. Hari-hari berikutnya, Ardi merasa hidupnya mulai berubah. Ia kehilangan pekerjaannya tanpa alasan jelas. Teman-temannya menjauh, bahkan keluarganya tampak menghindarinya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membuat semua orang menjauhinya. Puncaknya adalah ketika ia pulang ke rumah suatu malam dan mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Di dalam, semua barangnya berantakan, seperti ada yang mencarinya. Tapi yang paling mengejutkan adalah dinding ruang tamu, di mana tulisan merah seperti darah tergores, "Ini baru permulaan." Ardi berusaha mengabaikan semua itu, tapi perasaan terisolasi dan ancaman yang terus menghantui membuatnya semakin putus asa. Mencari bantuan, merasa tidak punya pilihan lain, Ardi kembali menemui pria tua yang pernah menolongnya di hutan. Ia berharap orang itu bisa memberikan jawaban atau setidaknya petunjuk untuk keluar dari situasi ini. Pria tua itu menyambutnya dengan tatapan prihatin. "Aku sudah bilang, ini tidak akan mudah. Apa yang kau hancurkan di warung itu hanya permukaan. Inti kekuatan mereka masih ada." Ardi menghela napas panjang. "Lalu apa yang harus aku lakukan? Mereka bilang aku akan kehilangan segalanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Pria tua itu mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah gulungan kain kuno yang penuh dengan simbol dan tulisan. "Ini adalah mantra pemutus, tapi untuk menggunakannya, kau harus kembali ke warung itu dan melakukan ritual pemurnian. Kau juga harus siap menghadapi mereka, jiwa-jiwa yang telah terikat dengan kekuatan itu." Ardi merasa ragu. "Bagaimana kalau aku gagal?" Pria tua itu menatapnya tajam. "Kalau kau gagal, kau tidak hanya kehilangan segalanya, tapi kau juga akan menjadi bagian dari mereka." Kembali ke warung. Dengan rasa takut yang luar biasa, Ardi kembali ke warung itu di malam hari. Tempat itu kini benar-benar kosong, penuh dengan debu dan aura gelap yang mencekam. Ia membawa gulungan kain itu dan beberapa bahan ritual yang diberikan pria tua tadi. Saat ia mulai membaca mantra dari gulungan itu, suasana di sekitar berubah. Angin kencang bertiup, dan suara tawa menyeramkan terdengar dari segala arah. Bayangan-bayangan mulai bermunculan, mengelilinginya. Di antara bayangan itu, ia melihat wajah pemilik warung, dengan mata merah dan tawa menggema. "Kau pikir bisa menghentikan kami?" Suara wanita itu terdengar seperti ribuan jeritan. Ardi mencoba fokus membaca mantra, meskipun tubuhnya gemetar. Bayangan-bayangan itu mendekat, dan ia merasakan sesuatu seperti mencakar punggungnya. Namun, setiap kali ia menyelesaikan satu bagian mantra, bayangan-bayangan itu tampak melemah. Perlawanan terakhir. Tiba-tiba, bayangan hitam besar yang ia temui sebelumnya muncul. Suasana semakin mencekam, dengan suara gemuruh dan lantai yang mulai retak. Sosok itu menatap Ardi dengan kemarahan yang membakar. "Kau benar-benar ingin melawan kami, manusia kecil? Kau tak tahu apa yang kau hadapi." Ardi menatap sosok itu dengan keberanian yang tersisa. "Aku mungkin tidak tahu, tapi aku tidak akan berhenti sampai semuanya selesai." Sosok itu melompat ke arahnya, tapi cahaya dari gulungan kain tiba-tiba memancar, membentuk perisai yang melindungi Ardi. Ia melanjutkan mantranya dengan suara lantang, hingga akhirnya seluruh ruangan dipenuhi cahaya terang yang menyilaukan. Bayangan hitam itu menjerit, dan satu persatu, semua bayangan lain menghilang. Suasana menjadi sunyi, dan warung itu tampak seperti tempat biasa tanpa aura mencekam. Ardi terduduk lemas, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa lega, tapi juga tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Ardi terbangun keesokan paginya di lantai warung yang kini tampak kosong dan biasa saja. Tidak ada lagi bau amis, tidak ada lagi aura gelap, dan tidak ada jejak bayangan hitam yang menyeramkan. Namun, tubuhnya terasa sangat lemah, seolah-olah ia telah kehilangan sebagian dari dirinya selama ritual tadi malam. Pesan dari pria tua. Ketika Ardi kembali ke rumah pria tua di hutan, ia disambut dengan pandangan serius. Pria itu tampak lebih lelah daripada sebelumnya, seperti telah ikut merasakan perjuangan Ardi. "Bagus kau berhasil," ucap pria tua itu sambil menyerahkan secangkir teh hangat. "Tapi perjuangan ini akan meninggalkan bekas. Kau sudah menarik perhatian mereka yang ada di sisi gelap dunia ini." Ardi tertegun. "Mereka? Maksudnya siapa?" Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. "Ada banyak makhluk yang memperhatikan setiap pergerakan manusia yang melawan mereka. Apa yang kau lakukan bukan hanya menghancurkan pesugihan warung itu, tapi juga meruntuhkan jaringan gelap yang lebih besar.
Mereka tidak akan tinggal diam. Ardi merasa takut, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia memutuskan untuk bertanya satu hal yang selama ini mengganjal pikirannya. "Mengapa kau membantu saya? Apa yang kau dapatkan dari ini semua?" Pria tua itu hanya tersenyum samar. "Aku hanya mencoba menebus kesalahan di masa lalu. Dulu aku adalah bagian dari dunia gelap itu, hingga aku kehilangan segalanya. Aku tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama." Kembali ke kehidupan. Setelah ritual itu, kehidupan Ardi mulai kembali normal secara perlahan. Ia mendapatkan pekerjaan baru, teman-temannya mulai mendekat lagi, dan keluarganya tidak lagi menghindarinya. Namun, ada satu hal yang membuatnya terus gelisah, bekas luka di punggungnya, yang ia dapatkan saat bayangan hitam itu mencakarnya, tidak pernah hilang. Luka itu tidak terasa sakit, tapi seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari dalamnya. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya. Suara langkah kaki samar terdengar di luar jendela, dan bayangan hitam terkadang muncul di sudut matanya, hanya untuk menghilang ketika ia mencoba melihat langsung. Peringatan terakhir. Suatu malam, Ardi menerima surat tanpa nama. Surat itu berisi tulisan tangan dengan tinta merah. "Kau mungkin telah menghancurkan satu, tapi kami selalu ada. Jangan pernah lupa, harga dari keberanianmu akan datang pada waktu yang tepat." Tulisan itu membuatnya gemetar. Ia tahu ancaman ini bukan sekadar gertakan. Mereka, entitas gelap yang ia lawan, masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk kembali. Memutus rantai. Ardi kembali menemui pria tua untuk meminta saran. Pria itu memberinya saran terakhir, "Jangan pernah kembali ke warung itu, dan jangan pernah melibatkan dirimu lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia gelap. Fokuslah pada hidupmu, tapi selalu waspada. Doa dan iman adalah perlindungan terkuatmu sekarang." Ardi memahami bahwa meskipun ia telah memenangkan pertarungan, peperangan melawan kegelapan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia memutuskan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, berdoa, dan memperbaiki hidupnya. Ia juga mulai memperingatkan orang-orang tentang bahaya tempat-tempat yang menggunakan pesugihan dan penglaris. Epilog, bayangan yang tak pernah pergi. Bertahun-tahun kemudian, Ardi hidup tenang dengan keluarga kecilnya. Namun, setiap kali ia melewati warung makan yang mencurigakan, ia merasakan getaran aneh di tubuhnya. Bekas luka di punggungnya akan terasa hangat, seolah-olah mengingatkan bahwa ia pernah menjadi bagian dari perang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Di malam-malam tertentu, ia masih melihat bayangan hitam itu di sudut matanya. Tidak lagi menyerangnya, tetapi hanya mengawasi, seperti sedang menunggu. Dan Ardi tahu, selama manusia terus tergoda oleh jalan pintas, makhluk-makhluk gelap itu tidak akan pernah benar-benar pergi.